Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiardi akan menyapa Anda di saat ini ya, di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender edisi Senin 19 September 2022. Dan seperti biasanya pendengar, ada satu topik yang akan kita perbincangkan siang hari ini dengan narasumber kita pastinya ya, dengan informasi-informasi terkait dukungan lintas gender. Dan topik kita saat ini mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Dan sebentar kita akan bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ibu Rosmiati Sain SA, yang akan membahas seputar topik kita ini. Tetap bersama kami pendengar di Program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Tak apa, sungguh tak apa-apa bila ku harus terima. Aku tak apa-apa bila tak bersama. Apa kau tahu, hatiku bukan batu, cintaku hanya untukmu. Saat kamu sedih, aku ada. Saat kamu luka, ku di sana. Tak usah tanya aku di mana. Ku memelukmu saat terluka. Tapi saat kamu dengannya, aku tahu kamu bahagia. Aku mengerti, ku tahu diri. Ku harus mundur selangkah menjauh. Tak apa, aku tak apa-apa bila kau lupa aku di sini. Ku tak beranjak pergi meski tak ku miliki. Saat kamu sedih, aku ada. Saat kamu luka, ku di sana. Tak usah tanya aku di mana. Ku memelukmu saat terluka. Tapi saat kamu dengannya, aku tahu kamu bahagia. Aku mengerti, ku tahu diri. Ku harus mundur selangkah menjauh. Selangkah menjauh. Selangkah menjauh. Ku harus mundur selangkah menjauh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Masihkah kau ragu untuk ungkapkan semua isi hati? Tidakkah kau lihat betapa tersirat cinta ini?
Coba dengarkan isi hatimu. Bila kau cinta, katakanlah. Bila kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. Mulai kali ini saatnya kau jujur kepadaku. Tak ingin ku larut di sepanjang penantian ini. Coba tunjukkan isi hatimu. Bila kau cinta, katakanlah. Bila kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. Bila kau cinta, katakanlah. Bila kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. Bila kau cinta, katakanlah. Bila kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Makassar ya. Khususnya di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender hari Senin 19 September 2022. Dan seperti yang sudah kami informasikan bahwa kita akan coba membahas siang hari ini terkait topik kita, pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Dan kembali bersama dengan kita saat ini ya, ada Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ibu Rosmiati Sain SH. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosmiati Sain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Iya, dengan Arti Alfiarti nih Ibu saat ini ya. Oh iya. Baik, kita berjumpa kembali ini. Kita akan membahas satu topik ini terkait pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Namun sebelum itu Ibu Rosmiati Sain mungkin bisa digambarkan dulu seputar kegiatan pendampingan saat ini. Adakah yang sedang dilakukan dari pihak LBH APIK ini, Ibu Rosmiati? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentunya salam sehat untuk kita semua, termasuk pada semua pendengar Pro 1 RRI Makassar saat ini. Nah,
topik ya kita pada kesempatan ini terkait pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Sebenarnya kalau LBH Apik Sulawesi Selatan itu kan selama ini memang ada banyak kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang sementara didampingi dan ada banyak persoalan ketidakadilan, ada banyak persoalan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan, mulai dari ranah domestik di dalam keluarga, di dalam rumah sampai ke ruang publik. Dan tentunya ini penting karena ini adalah situasi perempuan yang selama ini ada dan juga hampir tidak mendapat perhatian, sehingga ini penting untuk kita sikapi secara bersama-sama. Nah, Ibu Rosmiati Sain, kalau kita kaitkan dengan topik kita seputar pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial dengan begitu banyak agenda kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LBH Apik, sebenarnya haruskah perempuan ini memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu, Ibu Rosmiati? Iya. Sebenarnya tema ini kan penting sekali sebenarnya untuk kita semua. Ketika perempuan memiliki jiwa kepemimpinan, maka dengan serta-merta kita akan terus melihat bagaimana sih apa sih yang akan kami lakukan ke depan, seperti apa sih situasi perempuan yang ada hingga saat ini. Sebenarnya perempuan itu ketika misalnya punya kekuatan atau terkait dengan kepemimpinan itu, saya kira itu bagus sekali karena sosok kepemimpinan perempuan itu memang menjadi penting yang diidam-idamkan selama ini, terutama dikaitkan dengan perubahan sosial. Kenapa penting? Karena perempuan itu kan dalam situasi kepemimpinannya itu dia menjadikan gender sebagai alat analisis termasuk dalam situasi sosial yang ada di sekitarnya. Karena kepemimpinan perempuan, terutama kepemimpinan yang inklusif itu sangat penting karena yang pertama kita lihat di sini adalah kenapa sih itu penting? Kenapa itu penting? Tentunya kita lihat pertama dari sisi data. Data terpilah itu penting karena jumlah penduduk perempuan hingga saat ini itu separuh atau setengah dari populasi dunia. Ini secara dunia ya. Secara nasional pun seperti itu, secara regional pun seperti itu, dan tidak ada lagi alasan perempuan itu tidak terlibat, tidak hadir dalam ketika kita bicara soal pembangunan. Sehingga ketika perempuan tampil sebagai pemimpin, tentunya dia akan melihat bagaimana sih situasi dan pengalaman hidup selama ini seorang perempuan misalnya sebagai kelompok rentan, karena situasi dan pengalaman itu kan berangkat dari struktur dan hierarki sosial masyarakat sebenarnya yang tentunya dipengaruhi oleh banyak situasi atau budaya-budaya yang berkembang di sekitarnya, termasuk budaya patriarki seperti itu. Nah, lantas kalau seperti yang Ibu Rosmiati Sain tadi katakan bahwa dari data populasi dunia ini wanita itu sudah setengah populasinya keberadaannya. Jadi memang untuk saat ini mereka atau perempuan sudah memang harus terjun untuk memiliki jiwa kepemimpinan itu ya, Ibu Rosmiati ya. Tidak ada lagi alasan bahwa perempuan kan hanya tinggal di rumah, perempuan ini hanya mengikut ini dan sebagainya. Ada lagi istilah subordinasi. Ketidakadilan itu kita jadikan sebagai situasi yang betul-betul kita harus jadikan sebagai cambuk untuk menuju kepemimpinan perempuan yang inklusif misalnya. Kita juga menginginkan, karena kalau ketika kita bicara gender bukan hanya kepemimpinan perempuan, kita juga menginginkan kepemimpinan gender itu sebenarnya baik itu laki-laki maupun perempuan itu harus inklusif. Artinya harus melihat situasi yang ada di sekitarnya, melakukan identifikasi dan melakukan advokasi terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus, misalnya kelompok rentan termasuk dalam hal ini perempuan, anak ataupun kelompok rentan yang lainnya, termasuk banyak orang di sekitar kita ya, karena ini kan kita bicara inklusi untuk semua, bukan hanya satu kelompok. Nah, tentunya yang akan kita lihat adalah bagaimana sih kebutuhan bersama. Ini kan ceritanya kebutuhan bersama yang akan kita identifikasi supaya kita nanti bisa menjadikan mengambil strategi apa sih solusi terkait dengan situasi ini. Seperti itu. Nah, Ibu Rosmiati Sain tadi menyebutkan seputar kepemimpinan inklusif. Bisa dijelaskan kembali ini supaya pendengar kita, masyarakat kita juga memang begitu lebih paham lagi kalau perempuan saat ini sebaiknya memiliki jiwa kepemimpinan khususnya dalam kepemimpinan inklusif ini, Ibu Rosmiati Sain. Iya. Kalau kita bicara soal kepemimpinan yang inklusi ya, jadi
di sini kan kita bicara soal inklusif secara gender ya. Secara gender artinya itu melibatkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sebagai mitra seperti itu. Jadi semua dilibatkan dalam hal ini. Saling bekerja sama begitu ya, berkolaborasi ya. Lintas gender. Tidak melibatkan pihak-pihak tertentu saja. Jadi semua pihak berkoordinasi dan berkolaborasi untuk satu hal terkait bagaimana sih situasi ke depan. Nah, kemudian bagaimana melakukan komunikasi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan setiap orang misalnya. Jadi ini penting ya. Kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan apa sih tujuan kita ikut serta dalam proses, misalnya dalam proses pembangunan dan sebagainya, atau menjadi pemimpin dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa karena demokratis itu penting, kemudian egaliter itu juga penting, banyak hal ya, termasuk juga sebenarnya sensitif terhadap cara bagaimana menghargai kebutuhan atau kepentingan pihak lain. Karena di sini saya lihat yang kurang adalah bagaimana menghormati dan menghargai kelompok yang lainnya. Ini yang kurang, sehingga ketika misalnya perempuan kepemimpinan perempuan yang inklusif itu menjadi betul-betul tercapai, maka saya kira kita tidak ada lagi satu kelompok yang terabaikan misalnya. Baik. Jadi ini penting karena wujud penghargaan dan penghormatan terhadap kelompok lainnya itu penting. Wujud penghormatan dan penghargaan kepada kelompok lainnya penting, sehingga ini diharapkan perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, begitu ya, Ibu Rosmiati Sain. Nah, kalau kita kaitkan tadi, kita kaitkan tadi dengan yang dikatakan Ibu Rosmiati Sain, sekarang itu bukan masanya sesuai dengan kodratnya, oke lah perempuan menjalankan juga tugas dan fungsinya dalam rumah tangga, tetapi tidak sebagian orang juga ini masih memiliki mindset yang berbeda, masih memiliki mindset atau anggapan yang mengatakan kalau perempuan ini tidak bisa memimpin, harus tetap tunduk di bawah laki-laki. Seperti apa ini pencerahannya ya? Ini yang merubah mindset ini yang sebenarnya agak susah juga di kalangan masyarakat ya. Sebenarnya ini perubahan mindset dulu ya. Bagaimana kita melihat kalau kita bicara soal tadi kan tadi kita bicara soal ada kodrat, kemudian ada gender, seperti itu. Kalau kodrat kan memang sudah tidak bisa lagi dirubah. Kodrat itu yang ada, yang diberikan oleh Tuhan, dan itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dirubah. Seperti itu misalnya jenis kelamin ya. Atau apa sih yang dimiliki perempuan, laki-laki dan perempuan itu yang ada sejak lahir kan kayak gitu. Nah, tetapi ketika kita bicara soal kepemimpinan, kita akan bicara soal gender misalnya. Bagaimana sih gender itu? Kalau saya terkait dengan gender, saya akan lari ke peran gender. Peran yang diperankan oleh perempuan dan laki-laki, mulai dari bangun tidur misalnya ya, sampai tidur kembali kan seperti itu. Jadi, tapi ini bukan hanya di dalam rumah ya, tetapi ini juga di ruang publik misalnya. Karena kalau kita bicara peran gender, itu kan ada peran kerja, misalnya ya, ada yang reproduktif, ada yang peran kerja secara produktif misalnya, dan ada juga peran kerja di komunitas. Misalnya kalau perempuan itu kan biasanya peran-peran diperankan di dalam rumah itu kan misalnya mengurus anak, mengurus rumah, mencuci dan sebagainya. Itu kan peran-peran kerja yang reproduktif, yang tidak bernilai ekonomi, kemudian itu dikerjakan selama ini misalnya oleh perempuan. Jadi tidak ada protes oleh perempuan karena itu diperankan. Tetapi ini bukan kodrat ya, bukan kewajiban. Tetapi ini bisa juga diperankan oleh laki-laki, bisa juga diperankan oleh perempuan, bisa dipertukarkan kayak gitu. Nah, kemudian ada peran kerja produktif misalnya. Produktif itu kan ketika peran kerja yang dilakukan itu dinilai secara materi atau mendapatkan upah. Itu biasanya banyak dikerjakan oleh laki-laki misalnya di ruang publik sana, dan jarang dikerjakan oleh perempuan. Tetapi ini bisa dipertukarkan. Bisa juga perempuan bisa juga menjual kopi misalnya di luar, bisa bikin warkop, bisa menjual coto dan sebagainya. Ini kan bisa juga dilakukan oleh perempuan. Perempuan juga bisa bekerja sebagai pegawai, sebagai PNS, sebagai karyawan swasta dan sebagainya, kan itu juga bisa.
Nah, kemudian ada juga peran-peran kerja komunitas yang selama ini kalau perempuan itu kan biasanya kerja-kerja sukarela, kerja-kerja di komunitas seperti itu, kerja-kerja yang tidak dibayarkan atau apa ya istilahnya kalau misalnya perempuan itu terjun ke lapangan itu kan biasanya kerja-kerja sosial kayak gitu. Sementara kalau misalnya kalau laki-laki itu kan biasanya pada umumnya ya pekerjaannya itu dibayar bernilai ekonomi kan seperti itu. Jadi ada macam-macam ya peran gender sehingga ini harus kita dulu clear di soalan perspektif atau mindset karena ketika itu tidak clear maka kadang selalu ada perdebatan ya beranjak dari situ ya sulit beranjak dari sana ya, sehingga memang itu penting untuk semua paham soal itu karena itu bedakan itu. Nah, terkait dengan kepemimpinan perempuan tentunya aspek-aspek banyak hal ya, mulai dari aspek gender, aspek istilahnya karena kalau kita bicara gender tentunya gender itu kan sudah berkembang misalnya gender dan sosial inklusi misalnya semua ada di dalamnya, semua pihak harus terlibat. Nah, kemudian ada lagi yang muncul misalnya gender sosial inklusi dan interseksional misalnya apa itu? Nah, ini sebenarnya irisan-irisan yang betul-betul bagaimana melihat situasi bukan hanya dari sisi gendernya. Gender ini kan gender itu kan sebenarnya jenis kelamin ya. Peran-peran yang diperankan berdasarkan jenis kelamin misalnya. Nah, bukan hanya dari sisi gendernya yang dilihat, tetapi dari sisi banyak hal. Misalnya di masyarakat itu siapa saja misalnya di masyarakat. Oh iya, ternyata ada laki-laki dan perempuan. Di luar laki-laki dan perempuan, oh ternyata ada kelompok rentan yang lain, ada disabilitas. Oh ternyata ada kelompok lain lagi berdasarkan suku, agama, ras dan sebagainya. Oh ternyata ada juga yang suku minoritas, ada ini semua. Jadi ada banyak orang, ada banyak elemen. Jadi tidak homogen ya kalau kita bicara tidak homogen, tidak banyak varian yang ada misalnya di masyarakat kita sehingga ketika hadir sosok seorang pemimpin yang bisa melihat semua itu dan bisa pendekatan tadi yang saya sampaikan pendekatan interseksional istilahnya irisan-irisan tadi itu tentunya nanti akan membantu perempuan itu ketika menjadi pemimpin misalnya tidak lagi melihat masyarakatnya sebagai masyarakat yang homogen atau kelompok yang homogen tapi ternyata kelompok masyarakat itu heterogen, itu banyak sekali varian di dalamnya, banyak sekali kelompok di dalamnya dan tentunya semua kelompok itu berbeda kebutuhan dan juga punya hak sendiri-sendiri dan memang penting semua itu diakomodir seperti itu karena yang bisa mengetahui itu adalah pemimpin yang betul-betul melakukan identifikasi pemetaan terkait situasi kelompok-kelompok tadi dan kemudian apa sih kebutuhannya. Dan tapi kalau pemimpin itu tidak melihat itu, hanya melihat laki-laki dan perempuan saja, kemudian muncul lagi kelompok yang lainnya, pasti dia akan kaget karena ini memang harus diidentifikasi. Makanya tadi berangkat dari data. Data itu bukan hanya data laki-laki dan perempuan, tetapi data yang betul-betul data terpilah. Ada siapa aja di dalam, misalnya dalam komunitas itu siapa saja. Misalnya, oh iya ada laki-laki, ada perempuan, ada anak, ada penyandang disabilitas, ada banyak kelompok lain, kelompok dari etnis lain yang tentunya semua punya kebutuhan khusus yang tentunya kebutuhan ini adalah kebutuhan bersama sebenarnya. Itu ya. Nah, kita masih berbicara seputar kepemimpinan perempuan ini. Lantas Ibu Rosmiati Sain, sebenarnya poin-poin apa atau hal-hal apa yang harus dimiliki oleh seorang perempuan sehingga perempuan itu dikatakan layak begitu memiliki jiwa kepemimpinan? Iya. Jadi ketika misalnya kita mau menjadi seorang pemimpin misalnya, seorang pemimpin perempuan misalnya yang inklusif,
tentunya yang harus menjadi perhatian di sini kan ada nilai dan prinsip kepemimpinan. Misalnya ada kesetaraan, keadilan, itu yang harus kita tekankan dulu. Bagaimana keamanan, bebas dari kekerasan, itu semua yang harus penting untuk kita pahami seperti itu. Kemudian bagaimana terkait dengan perdamaian, bagaimana lingkungan yang sehat, karena kan perempuan itu selalu melihat situasi dan kondisinya. Pasti yang perempuan juga itu melihat bagaimana lingkungan yang sehat. Ketika misalnya lewat ada sampah itu biasanya dipungut. Kemudian ketika ada orang menebang pohon, pasti sehingga oh iya ini tidak bisa dilakukan. Macam-macam. Jadi perempuan itu kan berangkatlah dari situasi, kemudian dia menghargai keberagaman dan perbedaan, menekankan adanya nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas. Intinya ini terkait dengan tata kelola yang partisipatif. Jadi kalau misalnya kita bicara soal apa sih kriteria seorang pemimpin yang inklusif, seperti itu tadi, maksudnya istilahnya bisa melibatkan laki-laki dan perempuan dalam melakukan kerjasama, kemudian mampu berkomunikasi, itu penting. Kemudian istilahnya bermakna, mampu menjelaskan tujuan, dan intinya ikut dalam proses, tidak hanya bicara tetapi tidak terjun ke lapangan misalnya. Kemudian dia juga bisa istilahnya demokratis, bisa melihat semua sisi. Egalitas. Intinya mampu membuat semua orang terlibat dalam suatu kerja dan saling menghargai satu sama lain. Intinya di sini sebenarnya saling menghargai. Kemudian Dan selain saling menghargai, sebenarnya ada juga praktek-praktek nyata yang sudah diperlihatkan oleh kaum perempuan dan mereka bisa dikategorikan layak untuk menjadi pemimpin ya, Ibu Rosmiati. Menghargai keberagaman. Jadi itu penting juga ya. Artinya lebih ke sifat yang dimiliki oleh perempuan, di mana perempuan itu ketika dilihat ini bisa lebih menghargai keberagaman dan mereka juga bisa dikatakan layak atau mampu menjadi seorang pemimpin saat ini ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Rosmiati Sain. Misalnya ketika misalnya ada perempuan, ternyata dia tidak seperti itu. Berarti dia masih mengedepankan otoriter patriarkinya. Seperti itu ya. Dan yang pasti ini juga penting untuk kita evaluasi secara bersama-sama, karena tidak semua juga misalnya perempuan itu bisa mampu seperti itu. Tetapi intinya ketika bicara soal seorang perempuan, pasti mereka akan berangkat dari situasinya, situasi yang selama ini dia alami dan dialami oleh banyak perempuan di sekitarnya. Nah, sehingga karena ini kan berangkat dari situasi istilahnya dari situasi yang betul-betul selama ini dibentuk oleh struktur hierarki sosial, terutama yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan budaya patriarki ya, yang selama ini budaya yang berpihak pada laki-laki misalnya, seperti itu. Baiklah, sebentar kita akan lebih memperdalam lagi perbincangan kita ya, Ibu Rosmiati Sain ya. Ketika kita bicara soal kepemimpinan perempuan yang inklusif, saya kira memang banyak hal tadi yang harus dipahami, ditanamkan oleh seorang perempuan. Karena kalau misalnya kita tampil perempuan sebagai pemimpin yang inklusif, berarti betul-betul kita sudah memahami semua itu. Termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus bisa menghargai perbedaan. Perbedaan itu kan dari macam-macam, bisa jadi agama, ras, gender, dan kepercayaan yang lainnya, seperti itu. Jadi lebih kepada menghargai perbedaan. Oke, sebentar kita akan lebih lanjut ini memperdalam ya perbincangan kita di pengerusaman gender ya, Ibu Rosmiati Sain. Tetap bersama kami ya, Ibu Rosmiati Sain, untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat ini terkait pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Aku masih mencintaimu, aku juga masih membenci kamu. Saat
senang kau peluk tubuhku. Saat jatuh kau palingkan wajahmu. Tak sedikit pun sikapmu yang bisa aku pahami. Jangan kau permainkan perasaan yang ku miliki. Bila memang sebenarnya tak cinta, aku tak sanggup hilangkan kenyataan yang ku miliki. Aku beri karena cinta. Tak sedikit pun sikapmu yang bisa aku pahami. Jangan kau permainkan perasaan yang ku miliki. Bila memang sebenarnya tak cinta, aku tak sanggup hilangkan kenyataan yang ku miliki. Aku beri karena cinta. Beri karena cinta. Aku masih mencintaimu. Aku juga masih membenci kamu. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita ya di pengarus utamaan gender untuk kesempatan hari ini Senin 19 September 2022 dan masih membahas topik kita terkait pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Masih bersama dengan kami ini pendengar ada Direktur LBH APIK, Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Ibu Rosmiati Sain SH. Ibu Rosmiati masih semangat ya memberikan pencerahannya ini kepada kaum perempuan di luar sana ya. Iya. Baik Ibu Rosmiati Sain, ketika kita kaitkan dengan topik kita seputar pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial. Tadi sudah dijelaskan terkait begitu pentingnya kepemimpinan perempuan ini ya, karena dianggap mampu menghargai seperti itu dan ada praktek-praktek nyata yang memang dalam keseharian ini sudah dilaksanakan. Lantas sebenarnya seberapa besar ini pengaruh kepemimpinan dari perempuan dalam perubahan sosial? Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal
kepemimpinan perubahan, kepemimpinan perempuan sebagai wujud perubahan misalnya ya. Nah, sebenarnya kita memang mengharapkan karena memang kita menginginkan ketika misalnya kita bicara seberapa penting sih, seberapa penting pentingkah adanya kepemimpinan perempuan itu. Nah, saya kira kalau pemimpin perempuan itu mampu menciptakan dan mempertahankan misalnya strategi perubahan sosial, tentunya yang berfokus pada perubahan, saya kira itu memang itu yang menjadi harapan kita, apalagi perubahan dalam hal relasi kuasa. Nah, karena kalau kita bicara kekerasan dan diskriminasi yang terjadi atau yang dialami oleh kebanyakan perempuan hingga saat ini, itu sebenarnya berangkat dari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Jadi ketika misalnya ini sebenarnya titik-titik awal pembicaraan sebenarnya ini ya, ketika kita misalnya bicara soal kekerasan berbasis gender, kekerasan yang selama ini juga banyak ditangani oleh LBH Apik, sebenarnya ini berangkat dari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi ini berangkat dari situ ya, sehingga ketika misalnya pemimpin itu bisa menjawab permasalahan perempuan yang terjadi hingga saat ini, saya kira itu adalah termasuk pemimpin yang betul-betul mampu menciptakan situasi yang tentunya inklusif untuk semua, seperti itu. Karena ketika misalnya karena kalau kita bicara perempuan, ya hanya perempuan barangkali yang mampu ya memahami, mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan perempuan itu sendiri. Sulit ya kalau misalnya kita bicara, kalau laki-laki, bukan kita menafikan, bukan kita mengabaikan, tetapi sangat jarang pemimpin laki-laki yang bisa mengetahui apa sih kebutuhan perempuan. Itu kan semua umum. Sama juga dengan ketika kita bicara soal hak asasi manusia. Kenapa muncul hak asasi perempuan? Karena hak asasi manusia itu kan sifatnya universal, sementara hak asasi perempuan itu betul-betul bersifat spesifik, yang mampu, yang mengakomodir semua kebutuhan termasuk kebutuhan privasi perempuan misalnya, misalnya KDRT itu kan tidak diakomodir misalnya secara universal, tetapi ketika kita bicara soal kesehatan reproduksi, ketika kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan, ini akan masuk dalam konteks yang betul-betul sifatnya spesifik. Sama juga dengan pemimpin perempuan yang inklusif, tentunya hanya pemimpin perempuan lah yang mampu memahami situasi ini, tetapi tentunya pemimpin perempuan yang mengidentifikasi juga. Tetapi kalau misalnya pemimpin perempuan juga tidak melakukan itu, ya otomatis sama saja dengan pemimpin pada umumnya yang ada saat ini misalnya. Nah, ketika misalnya pemimpin laki-laki juga mampu mengidentifikasi apa sih kebutuhan-kebutuhan perempuan dan apa yang akan kita penuhi, saya kira itu juga bagus. Tapi kalau misalnya kita bicara soal kepemimpinan perempuan, saya kira kepemimpinan perempuan yang inklusif itu memang pasti sudah menjadi agenda tersendiri. Bagaimana dia melihat situasi perempuan yang terjadi selama ini. Misalnya kekerasan, ternyata kekerasan saat ini bukan hanya kekerasan berupa pemukulan misalnya yang terjadi pada perempuan. Terjadi banyak kekerasan seksual juga yang dialami oleh perempuan. Di mana terjadi? Bukan hanya terjadi di ruang publik sana, di tempat kerja, tetapi ternyata banyak terjadi juga di dalam rumah. Kan seperti itu. Jadi ketika misalnya pemimpin itu mampu memahami itu, situasi perempuan yang terjadi di dalam rumah sampai di ruang publik, kemudian solusinya seperti ini, pasti ketika misalnya ada rapat-rapat di tingkatan desa misalnya, di tingkatan kelurahan misalnya, dimulai dari muslimbang, pasti pemimpin itu akan melibat perempuan-perempuan yang ada di masyarakat untuk tampil berbicara apa sih persoalannya perempuan di wilayah sini. Terus apa yang mau dibuat untuk menjawab persoalan itu. Sebenarnya ini sederhana sekali sebenarnya ketika kita bicara soal kepemimpinan perempuan. Kalau misalnya yang secara global ini kan pemimpin itu kan tidak bekerja sendiri, tetapi berkoordinasi, berkolaborasi, kemudian mampu berkomunikasi. Intinya itu sebenarnya. Jadi ketika kita bicara pentingkah perempuan itu menjadi pemimpin, saya kira penting. Jadi kalau boleh dikatakan Ibu Rosmiati Sain ya, ketika perempuan itu menjadi seorang pemimpin, maka mereka bisa men-share pengalaman hidupnya dan dari setiap permasalahan yang ada ini bisa dengan mudah dicarikan solusinya ya, Ibu Rosmiati. Betul, iya. Betul seperti itu, karena hanya perempuan
selama ini kan, oh iya kan ada juga kekerasan terhadap laki-laki. Iya, tapi potensi yang dialami oleh perempuan itu jauh lebih besar ketimbang laki-laki. Laki-laki kebetulan potensinya banyak yang menjadi pelaku misalnya. Sekalipun itu misalnya digunakan untuk menjadi pelaku ya, itu kan lain lagi ceritanya. Jadi intinya perempuan ini mampu bercerita bahwa ada situasi di luar sana. Kan biasa juga ada perempuan bilang begini, saya tidak mengalami kekerasan banyak. Saya mampu kok, saya punya uang, saya punya ini. Ya itu syukurlah ya. Tetapi ternyata banyak yang tidak beruntung di luar sana. Dan banyak situasi perempuan yang misalnya berada di luar sana, termasuk yang ada di pedesaan dan sebagainya. Nah itu mengalami diskriminasi, juga mengalami kekerasan. Kekerasan itu kan tidak berarti pemukulan, tetapi kekerasan itu kan bisa fisik, bisa psikis. Dan bisa juga berupa ekonomi dan sebagainya. Jadi ada banyak situasi yang terjadi di luar sana yang harus disuarakan, dibuka ke publik untuk disampaikan dan dicarikan solusinya. Bagaimana strateginya pemerintah? Apa sih yang akan dilakukan ke depan? Kan seperti itu. Iya. Baiklah, ini sepertinya ada yang bergabung bersama dengan kita ini, Bu Rosmiati Sain ya. Kita menyapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Arti. Iya, dari Niko Beni, Mbak Pak Arti. Niko Beni yang ada di Makassar. Silakan, kita bersama dengan Ibu Rosmiati Sain ini, Pak Niko Beni, selaku Direktur LBH APIK Provinsi Sulsel. Iya, saya dari tadi monitor. Hanya saya ingin katakan bahwa dari penjelasannya Ibu siapa? Rosmiati Sain. Ibu Rosmiati ini sangat diskriminatif terhadap laki-laki. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, karena beliau mengatakan bahwa hanya pemimpin perempuan saja yang bisa memahami benar-benar. Ya, pemimpin laki-laki juga pasti memahami itu. Semua pemimpin itu pasti akan memahami persoalan-persoalan baik laki-laki maupun perempuan. Dan diharapkan juga ini kalau pemimpin perempuan Pak Niko Beni bisa men-share apa yang terjadi begitu sehingga dengan mudah lah mencari solusinya setiap ada permasalahan ya. Ya kalau itu ya, tapi kalau hanya mengatakan bahwa hanya dengan pemimpin perempuan saja yang bisa memahami persoalan perempuan itu saya agak keberatan. Baik. Jadi kalau kita berbicara Pak Niko Beni seputar kesetaraan gender mau pemimpin laki-laki ataupun pemimpin perempuan sama saja, yang penting masing-masing ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ya. Karena memang kita lebih ke perubahan sosial ini Pak Niko Beni. Kalau saya semua perempuan itu pasti, semua pemimpin itu pasti akan berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi bukan berarti hanya pemimpin perempuan baru bisa menyelesaikan persoalan perempuan, tidak. Diharapkan. Saya sependapat dengan itu tadi. Kalau misalnya itu tidak sampai ke pemimpin, saya kira misalnya istri di rumah punya suami pemimpin, saya kira begitu. Iya, baik. Makanya kelompok wanita, kelompok perempuan itu perlu banyak diskusi, kemudian menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Baik. Dipahami ini Pak Niko Beni ya. Terima kasih masukannya Pak Niko Beni. Saya senang sekali. Silakan Ibu Rosmiati Sain. Ini sebenarnya Pak Niko Beni diluruskan ya, diharapkan dengan keberadaan perempuan yang menjadi pemimpin ini bisa mengakomodir lah paling tidak apa yang dirasakan oleh perempuan seperti itu. Silakan Pak. Iya, senang sekali ada ada perbedaan di antara kita ya, karena memang penting, perbedaan itu kan indah sebenarnya. Ini kita bisa akomodir secara bersama-sama. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal bukan berarti hanya perempuan yang bisa seperti itu, tetapi karena perempuan, kalau misalnya perempuan tampil sebagai pemimpin misalnya yang inklusif, saya kira memang hanya perempuan yang bisa memahami, mengetahui apa sih kebutuhan khusus dari perempuan itu. Karena yang tahu bahwa saya kan perempuan, berarti saya tahu apa kebutuhan saya sebagai seorang perempuan. Kan seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita bicara soal kepemimpinan, saya kira ini berangkat dari identifikasi apa sih yang terjadi di luar sana. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang juga mengetahui situasi perempuan, saya kira itu berangkat dari identifikasi. Ya, dari identifikasi yang pemetaan yang terjadi di luar sana. Saya kira
luar biasa kalau memang ada pemimpin perempuan juga yang mampu melakukan seperti itu. Saya kira memang itu penting. Baik. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang tersinggung, ya syukurlah karena memang nanti pasti ke depan akan ada perubahan. Kan setidaknya ada perubahan nantinya ya ketika ada perbedaan ya, Ibu Rosmiati. Kalau misalnya tidak sensitif mendengarkan informasi itu pasti dibilang, memang itu perempuan seperti ini juga gitu. Tetapi kalau misalnya memang tidak, laki-laki kan seperti itu juga. Oh ya, alhamdulillah berarti memang banyak juga sebenarnya laki-laki sebagai sosok perubahan ya, sosok apa ya namanya istilahnya sebagai change maker atau sebagai agen perubahan. Misalnya untuk situasi yang dialami oleh perempuan. Baik. Dan banyak juga laki-laki baru yang selama ini laki-laki sebagai pemerhati perempuan itu juga banyak hingga saat ini kita temukan. Jadi kalau misalnya ada sosok pemimpin laki-laki yang inklusif, saya kira itu luar biasa dan apresiasi untuk itu. Nah, memang kita harapkan ya Ibu Rosmiati Sain ya dengan perbincangan kita saat ini ya, mau itu pemimpin perempuan maupun juga pemimpin laki-laki sama-sama mengakomodir ini permasalahan perempuan saat ini yang begitu marak ya. Saat ini yang begitu marak, tetapi kalau misalnya kita mendorong adanya pemimpin perempuan yang inklusif, saya kira itu juga termasuk salah satu diantaranya, karena memang jangan lagi ada halangan ya untuk perempuan bisa maju, karena ketika misalnya laki-laki bisa juga, berarti perempuan tidak usah maju. Tetapi kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu maju, karena kan kita melihat gendernya di sini, siapapun itu bisa. Dan yang pasti ketika misalnya ada sosok seorang perempuan yang maju sebagai pemimpin, kita memang sangat berharap supaya dia menjadi pemimpin yang betul-betul inklusi untuk semua, bukan untuk satu kelompok saja atau untuk kepentingan sesaat saja, dan yang pasti untuk kepentingan strategis ke depan. Saya kira itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara seputar perubahan sosial tadi, Ibu Rosmiati Sain, ketika perempuan ini sudah menjadi pemimpin, lantas output yang diharapkan, hasil yang ingin diharapkan pada perubahan sosial ini seperti apa ini yang diinginkan atau diharapkan? Kalau perubahan sosial itu kan kita berangkat dari situasi yang tidak adil tadinya menjadi adil. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kesetaraan, ya setara, tapi kan belum tentu adil. Tapi kalau kesetaraan dan keadilan itu sudah terwujud, saya kira itu adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi, dan itu yang menjadi suatu hal yang betul-betul diidamkan oleh semua pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan, termasuk juga kelompok rentan yang lain. Intinya tidak terjadi diskriminasi karena terkait dengan persoalan ras, agama, gender dan sebagainya, seperti itu. Jadi intinya adil untuk semua. Adil untuk semua. Itu yang harus digarisbawahi ya. Kita bicara, ini kan setara, sudah ada bagiannya perempuan, sudah ada bagiannya, tapi ya belum tentu adil. Nah, makanya kalau misalnya sudah adil ya pasti setara dan betul-betul bisa diakses oleh semua pihak. Nah, gitu ya. Adil untuk semua. Telepon kita masih terus berdering ini, tetapi waktu juga yang terbatas ini, Ibu Rosmiati Sain. Ada mungkin yang ingin disampaikan terkait kita kaitkan dengan topik kita seputar kepemimpinan perempuan, kemudian dilihat dari begitu banyak pastinya kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LBH Apik saat ini, Ibu Rosmiati Sain, silakan. Iya, saya kira saya hanya mengajak kepada semua pihak bahwa ketika kita melihat situasi saat ini ya, banyaknya terjadi kekerasan maupun diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan dan anak dalam hal ini, marilah kita sama-sama untuk betul membangun komunikasi dan koordinasi dan kolaborasi untuk betul-betul meminimalkan terjadinya situasi itu, karena semua ini berangkat dari persoalan relasi kuasa yang tidak seimbang antara satu sama lain, sehingga ini penting untuk kita minimalkan, dan kedepannya juga kita perlu mendorong adanya kepemimpinan yang betul-betul inklusi untuk semua. Jadi kita juga penting untuk mendorong pemimpin perempuan yang betul-betul inklusif dan mampu menjawab, merespon semua persoalan kelompok rentan yang terjadi hingga saat ini. Saya kira itu, terima kasih. Iya, mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan pemimpin inklusi untuk semua ya. Baiklah. Terima kasih untuk waktunya Ibu Rosmiati Sain SH sudah bersama dengan kami. Next time kita bisa perbincangkan topik-topik menarik lainnya ini ya di Pengaruh Utama Gender. Sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan Ibu Rosmiati Sain SH selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mengangkat topik kita seputar pentingnya kepemimpinan perempuan menuju perubahan sosial, dan diharapkan perbincangan kita ini juga mendorong kaum perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, dan tadi yang digarisbawahi ini bisa adil untuk semua dan menjadi pemimpin inklusi untuk semua. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Maman di meja operator menutup kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender edisi hari ini, Senin awal pekan 19 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.